Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terbentuk berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 16 September 1996, maka pada tanggal 25 September 1996 resmi ditetapkan Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri. Polda Sulawesi Tenggara membawahi 4 Polres jajaran, diantaranya 1 Polres Kendari, 2 Polres Bau-Bau, 3 Polres Muna, 4 Polres Kolaka. Awal berdirinya Polda Sulawesi Tenggara masuk tergolong ke dalam Polda tipe C, yang dipimpin oleh Kapolda berpangkat kolonel, yaitu Kolonel Polisi Dr. Andos I Ketut Pasek Suyasa sebagai Kapolda pertama dengan masa bakti kurang lebih selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 1998, Kolonel Polisi Dr. Andos Haji Amir Iskandar Panji Indra diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara kedua dengan masa bakti kurang lebih selama 2 tahun. Selanjutnya digantikan oleh Kolonel Polisi Dr. Andos M. Junid Ahmad SH yang disertakan dengan kegiatan pergantian pengurus KONI Sulawesi Tenggara. Masa bakti kurang lebih selama 6 bulan sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara yang ketiga. Selanjutnya pada tahun 2000, Polda Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan tipe C ke tipe B. Dan jabatan Kapolda keempat, yaitu Brigjen Pol Dr. Andos Jumain Arif MM, dengan masa bakti kurang lebih selama 7 bulan. Kemudian tongkat kepemimpinan Kapolda Sulawesi Tenggara diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Andos Indarto SH, dengan masa bakti kurang lebih selama 1 tahun sebagai Kapolda kelima. Pada tahun ini pula terbentuk Polres baru, yaitu Polres Unaha, sehingga Polda Sulawesi Tenggara membawahi 5 Polres jajaran. Kemudian pada tahun 2002, Brigjen Pol Dr. Andos T. Asikin Hussein menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara ke-6 kurang lebih selama 2 tahun 4 bulan. Pada kepemimpinan beliau, pada tahun 2004 dibentuk Sekolah Polisi Negara Anggotoa. Lalu pada tahun 2004 pula, di Polda Sulawesi Tenggara terbentuk 5 Polres dengan status Polres persiapan, yaitu Polres Buton pemekaran dari Polres Bau-Bau, Polres Swakatobi pemekaran dari Polres Bau-Bau, Polres Bombana pemekaran dari Polres Bau-Bau, Polres Kolaka Utara pemekaran dari Polres Kolaka, dan Polres Konawe Selatan pemekaran dari Polres Unaha. Sehingga Polda Sulawesi Tenggara membawahi 10 Polres jajaran. Kemudian Brigjen Pol Dr. Andos Edi Susilo SHMM menjadi Kapolda ke-7 dengan masa bakti kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan. Pada masa kepemimpinan beliau, Polres Unaha berubah menjadi Polres Konawe. Dan pada tanggal 28 Juni 2006, sesuai keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang peningkatan status Polda Sulawesi Tenggara, tipe B2 menjadi tipe B1. Selanjutnya tongkat kepemimpinan Polda Sulawesi Tenggara diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Andos Anel Yuwono SH sebagai Kapolda ke-8 dengan masa bakti kurang lebih selama 11 bulan. Berdasarkan Kep Kapolri Nopol Kep Garing 11 Garing 5 Romawi, di mana dalam keputusan Kapolri tersebut ditetapkan Polres Buton menjadi Polres definitif tipe B2. Brigjen Pol Dr. Andos Joko Satrio MSI
menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara ke-9 berdasarkan keputusan Kapolri, di mana dalam keputusan Kapolri tersebut ditetapkan 4 Polres, yaitu Polres Kolaka Utara, Polres Bombana, Polres Konawe Selatan, dan Polres Wakatobi menjadi Polres definitif tipe B2. Brigjen Pol Dr. Andes Suprawardi Dahlan dengan masa bakti kurang lebih 1 tahun sebagai Kapolda ke-10 Selanjutnya, jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Andes Sigit Sudarmanto SHMM, Kapolda Sulawesi Tenggara ke-11 dengan masa bakti kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Tenggara ke-12 diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Anis Angkawijaya MSI dengan masa bakti selama 8 bulan. Pada masa kepemimpinan beliau berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang 34 Rumah Sakit Bayangkara sebagai UPT. Lalu Polda Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Andes Ngadino SHMM sebagai Kapolda ke-13 dengan masa bakti selama 1 tahun 1 bulan. Selanjutnya diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Andes Arkian Lubis SH dengan masa bakti selama 2 tahun 9 bulan sebagai Kapolda ke-14. Kemudian Brigjen Pol Dr. Andes Agung Sabar Santoso SHMH memegang tongkat kepemimpinan Polda Sulawesi Tenggara sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara ke-15 dengan masa bakti selama 1 tahun 3 bulan. Pada masa kepemimpinan beliau, Rumah Sakit Bayangkara mengalami peningkatan tipe 3. Selanjutnya, Brigjen Pol Adam Budi Revianto SK selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan menjabat sebagai Kapolda ke-16. Peletakan batu pertama pembangunan asrama polisi Polda Sultra, peningkatan pembangunan gedung serta meresmikan rumah jabatan Kapolda Sultra. Lalu tongkat kepemimpinan Polda Sulawesi Tenggara diteruskan ke Brigjen Pol Irianto SIK dengan masa bakti selama 1 tahun 7 bulan sebagai Kapolda ke-17. Wilayah Sulawesi Tenggara dilanda bencana alam, banjir di wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Lalu jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara yang ke-18 diteruskan oleh Brigjen Pol Dr. Andes Merdi Syam MSI dengan masa bakti selama 11 bulan. Saat menjabat pada tahun 2019, di wilayah Polda Sulawesi Tenggara terbentuk 2 Polres, yaitu Polres Buton Utara dan Polres Konawe Utara. Sehingga Polda Sulawesi Tenggara membawahi 12 Polres jajaran. Saat tahun 2019, dunia mengalami bencana pandemi COVID-19. Saat pandemi ini, Kapolda Sulawesi Tenggara selalu menjalin hubungan kerjasama dengan Forkopimda Sulawesi Tenggara, serta selalu menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, Polda Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan tipe menjadi tipe A. Saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, beliau juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigjen Pol Dr. Andes Merdi Syam MSI
Selanjutnya, Irjen Pol Dr. Andosian Putra Indra Jaya SH melanjutkan kepemimpinan Polda Sulawesi Tenggara